Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kita kembali lagi ke Angle Timur. Sekali lagi saya tetap terus menyapa Sobat Angle Timur dengan harapan terus dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita mencoba untuk memberi informasi dan juga kemudian mendiskusikan berita yang cukup heboh, menarik di media belakangan ini. Ya, salah satu adalah artis kemudian atau musisi yang menjadi diangkat menjadi komisaris, yaitu Abdi Sleng. Oke, mari kita bacakan beritanya ya dari Tribun News. Dari musisi ke komisaris Telkomsel, Abdi Sleng Agrabi, dunia politik sempat menolak masuk pemerintahan. Nama Abdi Negara Nurdin alias Abdi Negara atau yang akrab disapa Abdi ini masuk dalam jajaran komisaris BUMN ternama di saat PT Telkom Indonesia Tbk dalam kurung TLKM menunjuk komisaris melalui rapat umum pemegang saham tahunan dalam kurung RUPS. Nama Abdi Sleng bersanding dengan Bambang Permadi Brojonegoro menjadi komisaris utama perseroan. Jika selama ini Abdi Negara terkenal dengan dunia musik, ternyata karirnya tak hanya di dunia hiburan saja. Latar belakang keluarganya pun terkait politik. Ternyata ayah Abdi Sleng adalah politisi berpengaruh. Bagaimana perjalanan karir Abdi Sleng dari musisi ke komisaris Telkomsel? Inilah profil Abdi Sleng, musisi yang kini jadi komisaris Telkomsel Indonesia. Abdi Negara Nurdin atau yang lebih dikenal dengan Abdi Sleng merupakan seorang musisi personil grup band legendaris asal Indonesia Sleng. Slengker. Luar biasa. Ia dilahirkan di Donggala, Sulawesi Tengah pada 28 Juni 1968. Demi mengejar keinginannya untuk menjadi seorang musisi, Abdi Sleng sampai mengenyam pendidikan musik di sekolah buatan Wiki Darmawan saat usianya 20-an. Tahun maksudnya ya. Sebelum menjadi gitaris Sleng, Abdi juga pernah tercatat menjadi personil band Indonesia lainnya seperti Flash Interview dan Enermets. Hingga pada 1997, Abdi Sleng menggantikan posisi Pai yang hengkang dari Sleng. Bersama Sleng, Abdi kerap memberikan penampilan yang menakjubkan dan terbaiknya. Tak puas hanya menjadi seorang gitaris, Abdi Sleng sempat merambah menjadi seorang sound engineer, penyanyi latar, penulis lagu, bahkan produser. Sebut saja band Zerius, yang ternyata merupakan buah karyanya sebagai seorang produser. Tak hanya itu, Abdi Sleng juga pernah berkolaborasi dengan Sherina Munaf, Agnes Mo, dan musisi ternama lainnya. Sayangnya kiprahnya di dunia musik harus diwarnai dengan masalah kesehatan yang seharusnya cuti sampai setahun lamanya dari Sleng. Ia diketahui menderita penyakit gagal ginjal akut yang sudah mencapai tahap stadium akhir selama 4,5 tahun dan membuatnya harus cuti darah 2 kali setiap minggu. Akibat waktu cutinya yang hingga setahun itu, Abdi Sleng sempat dikabarkan hengkang dari band Sleng. Namun, rupanya hal tersebut terbantahkan sebab ia kembali tampil bersama Sleng pada 2016 untuk melepas rindu akibat lama tak bertemu. Akan tetapi ternyata penampilannya itu tidak bisa bertahan lama, hanya mampu bermain 2-3 lagu. Mengingat dirinya tak mampu berdiri dalam waktu lebih dari 20 menit, kasihan. Beliau juga mengalami sakit ini ya, cukup parah ya. Gagal ginjal. Gak boleh tuh banyak minum air tuh. Supaya jangan sampai terdos, supaya beliau tetap sehat dan panjang umur ya. Saat Pilpres 2014 masih berlangsung, Abdi Sleng belak-belakan mengaku dirinya mendukung Jokowi di depan publik. Hal itu pun bukan tanpa alasan Abdi Sleng lakukan. Sebab
Abdi percaya akan Jokowi yang merupakan sosok figur yang bisa membawa perubahan di Indonesia agar menjadi lebih baik. Bahkan dukungannya itu pun ia wujudkan dengan menjadi inisiator konser Salam Dua Jari, menuju kemenangan Jokowi JK yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK pada 2014 silam. Konser itu yang merupakan puncak dari rangkaian kampanye pasangan Jokowi dan Yusuf Kala. Dukungan Abdi Sleng pada sosok Jokowi juga terus berlanjut hingga Pilpres 2019. Bersama Sleng mereka menggelar acara bertajuk Konser Putih Bersatu Menuju Kemenangan Indonesia Maju di GBK Jakarta pada 13 April 2019 sebagai wujud dari keinginan rakyat untuk memenangkan Jokowi Widodo dan Ma'ruf Amin. Namun usai Pilpres, Sleng kembali ke jalur semula yang bebas dari kepentingan politik praktis. Abdi Sleng diangkat menjadi komisaris independen PT Telkom oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Wah, ini senama nih. Kebetulan saya juga nama Erick kan, tapi beda Erick Thohir sama Erick. Tapi kita senama lah. Pengumuman Abdi Sleng nasibnya juga beda. Pengumuman Abdi Sleng menjadi komisaris itu dilakukan dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPS Telkom yang digelar pada Jumat 28 bulan Mei 2021. Alasan terbunya Abdi Sleng bukan hanya didasari karena ia pernah menjadi relawan pendukung Jokowi, melainkan juga karena latar belakangnya sebagai seorang musisi. Menurut staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga, Erick Thohir memiliki alasan menunjuk Abdi Sleng sebagai komisaris Telkom. Abdi Sleng dinilai sebagai seniman yang dapat membuat konten yang dijual ke publik akan lebih kuat. Selain Abdi Sleng, adapun nama lain yang diangkat menjadi komisaris adalah mantan Menteri Riset dan Teknologi sekaligus komisaris Bukalapak Bambang Brojonegoro sebagai komisaris utama Telkom. Menemani Abdi Sleng sebagai komisaris independen adalah Bono Daru Aji. Selain itu, Erick mengangkat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Ishak Rahmawati, staf Menteri BUMN Arya Sinulinga sebagai komisaris Telkomsel. Sebetulnya banyak kontroversi yang kemudian mengiringi keputusan Abdi Sleng sebagai komisaris independen di PT Telkom, tetapi kemudian yang tadi cukup dijelaskan oleh juru bicaranya BUMN Pak Sinulinga bahwa ada alasan seni yang kemudian bukan alasan seni, kebutuhan Telkom dalam menjual produk dan lain sebagainya itu membutuhkan semacam sosok yang punya latar belakang seni musisi sehingga kemudian menarik mengangkat Telkom dan juga menarik peminat terhadap Telkom sehingga Telkom lebih maju kali itu maksud kira-kira saya coba menganalisis saja. Tapi kalau kita lihat dari latar belakang keluarganya yang tadinya orang tua adalah seorang politisi senior dan kita tahu hampir sekitar 25 tahun beliau ada di parlemen, apalagi yang perlu kita ragukan artinya bahwa ya tadi saya pernah bilang dari awal bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohon. Artinya dia punya darah politisi, dia pasti punya passion juga tentang bagaimana politik, tapi dia mencoba untuk menyampaikan itu lewat cara dia, misalnya melalui karirnya sebagai seorang musisi dan akhirnya sebagai seorang musisi, tapi dia terus berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan politik itu lewat cara dia. Nah, tentu kita harus akui bahwa salah satu poin yang paling penting bagi saya terhadap Abdi Sleng adalah Sleng dan Abdi adalah melakukan semacam satu terobosan yang cukup membuat saya mempengaruhi kita publik adalah ketika mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengalami beberapa kali persoalan. Artinya apa? Problem-problem negara salah satu adalah korupsi, itu bisa juga menjadi satu komitmen yang bisa dilakukan oleh Abdi ketika dia menjadi komisaris di Telkomsel. Pemberantasan korupsi tentu pasti dia akan lakukan. Karena tadi
mereka punya stories tentang bagaimana punya perhatian terhadap selain banyak hal sosial masyarakat dan lain sebagainya, tetapi konsen mereka terhadap politik korupsi itu menjadi konsen mereka yang sangat paling luar biasa mereka perjuangkan itu. Karena itu kita jangan kemudian suuzon dulu tentang apa yang hari ini diputuskan oleh Pak Erick Thohir untuk Bang Abdi sebagai komisaris, tapi kita berikan kesempatan buat Bang Abdi untuk kemudian menunjukkan komitmen perjalanan yang tadi kita dengar, pengalaman orang tuanya dalam politik, kemudian perjuangannya waktu SMA, dan kemudian dia sebagai musisi, dan juga bagaimana mereka dengan slang berkomitmen tentang tindak pidana korupsi. Nah, moga-moga AB sebagai komisaris ini konten dan kemudian harapan Pak Erick Thohir kan latar belakangnya itu semakin maju dan semakin inovatif, kreatif, karena Bang Abi adalah seorang musisi, tetapi di sisi lain harapannya dengan konsen slang dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di negeri ini akan diterapkan lagi karena kesempatan dia sebagai komisaris, artinya dia melakukan itu di PT Telkom. Ini harapan yang kemudian kita berikan kepada Bang Abi. Moga-moga hari ini jangan kita kritik dulu lah. Kita berikan kesempatan untuk Bang Abi bekerja di PT Telkomsel. Moga-moga apa yang dilakukan Bang Abi ke depan itu terus komitmen dengan apa yang selama ini dia perjuangkan. Selamat Bang Abi, semoga tetap sehat. Semoga Telkom juga maju. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.